Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam sehat bagi panjenengan yang beragama dan berkeyakinan lain. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, termasuk pada pagi hari ini panjenengan yang dengan ikhlas rela meluangkan waktu dalam rangka memenuhi undangan kami. Yang kedua, saya sampaikan selamat datang di SMP Negeri 1 Wonosalam ini. Ya, panjenengan dihadirkan ini dalam rangka untuk diajak rembuk bersama terkait dengan satu tentang sosialisasi PPDB untuk SMA dan SMK. Putra panjenengan ini, ya yang pertama saya sampaikan terima kasih, nggih. Perahu panjenengan di tengah-tengah kesibukan panjenengan, di tengah-tengah harus mungkin ada yang kegiatan yang sapi dan nopo-nopo itu karena kepedulian terhadap satuan pendidikan panjenengan saged rawuh, dan seperti biasanya memang setiap pertemuan didominasi oleh kaum hawa. Dan itu memang itu sudah sudah turun temurun katanya. Mungkin bapak lagi kerja dan apa katanya, sehingga hari ini didominasi oleh ibu-ibu yang usianya 17 tahun. Matur nuwun. Gini kan anjur hati mawon ngeten nggih. Kelihatannya sumringah, matur panjenengan datang tepat waktu dengan kami jam 8. Kami toleransi setengah jam, mungkin panjenengan masih kenalan satu sama lain apa sehingga kita mulai hari ini 8:30. Kami memiliki prinsip yang disebut dengan lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Cepat yang berkualitas, cepat yang bermutu, cepat yang panjenengan paham, ya. Mengantos cepat panjenengan tidak paham. Sepakat nggih? Sepakat nggih. Bapak Ibu, terkait dengan sosialisasi penerimaan peserta didik, ini ada pesan dulu. Panjenengan nanti kalau misalnya putra putri panjenengan sudah dinyatakan lulus, yang nanti dilaksanakan pada tanggal 8. Ini mohon sekolah kemarin juga sudah saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, jangan sampai euforia. Napa niku Pak? Basa napa sing Pak? Basa-basa diksine kok wangel ngaten. Jenengan niku ya kok gak konteks tuang. Ngeling bahasa ke bahasa yang tingkat level tinggi. Artinya tidak usah kegembiraan yang berlebihan. Gembira itu wajar, senang itu wajar, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Apalagi itu diikuti oleh suatu aktivitas yang sebetulnya itu tidak terpuji. Yang pertama saya sampaikan pada putri-putri panjenengan, nek duwe klambi sing je ono, iku gak usah dicoret-coret. Wis akeh contohnya YouTube itu. Luapan kegembiraan yang tidak terkendali itu akan menyebabkan hal-hal yang negatif. Ada saatnya kita itu harus ngerem, ada saatnya kita itu harus ada saatnya kita mengendalikan, ada saatnya kita itu melampiaskan. Senang boleh, ya, senang boleh sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghantarkan kalian bisa lulus di satuan pendidikan. Insya Allah nih kan ya. Kita tunggu tanggal 8. Yang kedua, euforia tidak usah dilampiaskan di tengah-tengah masyarakat sepeda motor weng. Masyarakat gak gumun blas itu malah ganggu. Apalagi nek napa niku kenal pote di brong niku. Lah wong ya sepeda motormu kaya kupingku ganggu, terganggu di telinga saya, ngoten lho. Nah, itu ndak usah seperti yang biasa-biasa saja, ya. Yang lumrah-lumrah saja, maka lebih baik kalau itu diimplementasikan dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Nek klambine api, ya disedekahkan, diberikan kepada siapa, itu lebih brilian, itu lebih elegan daripada apa? Daripada yang tadi itu menunjukkan dirinya, identitasnya di jalan raya, wis gak zamane maneh. Sekarang harus pakai logika, jangan menurutkan kata hati, seperti itu ya. Harapan segala. Lah panjenengan dihadirkan di sini juga dalam rangka tersebut karena sekolah ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan masyarakat, orang tua dan yang lainnya dalam rangka mengawal putra putri panjenengan supaya mencapai apa yang dicita-citakan. Sepakat nggih?
sepakat. Pak Bu, PPDB yang sebetulnya mau saya sampaikan, putra putri panjenengan sebetulnya sudah paham ya. Kalau misalnya saya sampaikan kepada panjenengan, namanya malah mboten buleti ngoten lho nggih. Pak, saya kan tidak PPDB lagi ndak, lagi sepintas lalu saja adalah mungkin kalau di SMA, SMK yang baru itu ada yang namanya nilai sekolah. Nilai apa Bu? Nilai sekolah. Ngeten. Misalnya di antara putra-putri panjenengan itu sekarang ini ada yang sudah ada di SMA. Ini pun di Bareng misalnya, Mojoagung misalnya, atau Jombang misalnya, seperti itu. Anak-anak putra-putri panjenengan yang ada di situ itu juga ikut menentukan nasib adik-adiknya yang mau ke situ. Sekarang modelnya gitu. Kalau dulu kan enggak. Dulu cukup akreditasi, mungkin juga cukup nilai-nilai saja seperti itu. Sekarang misalnya putra-putri panjenengan yang ada di SMA Mojoagung atau Bareng misalnya jumlahnya 5 itu nanti nilainya dirata-rata oleh SMA tersebut yang menentukan nilai dari sekolah ini dan bobotnya 30%. Jika putra-putri panjenengan yang di sana itu memang berprestasi, memang bekerja keras, belajar yang baik, itu memberikan bantuan kepada adik-adiknya supaya akses jalan menuju ke SMA tersebut lebih mudah. Dan namun sebaliknya, jika putra-putri kita panjenengan yang ada di SMA itu ngapunten, kula mboten ngomong lemot mboten nggih. Saya sulit mencari diksi yang baik, mboten maksimal lah ngoten nggih. Mboten lemot, mboten maksimal. Sehingga nilainya itu kurang bagus, itu juga akan berimplikasi kepada diterimanya putra-putri SMP sini yang masuk ke SMA tersebut. Saya kemarin sudah survei ke putra-putri panjenengan. Nah, sampai mau kemana? Mau kemana? Bahkan ada yang mau ke SMA 2 Jombang, ada yang mau ke SMA 1 Jombang. Saya sampaikan di sana berprestasilah, ya. Karena apa? Itu bagian dari sedekah jariah kamu untuk bisa membantu adik-adik kelasmu nanti bila masuk ke tempat tersebut. Saya dipahami nggih? Nggih, jenengan nek mantu utawa mendel berarti paham. Nek tiyang ditari rabi, kok rabi napa bahasa nikah ngono ya. Nek menang berarti setuju. Ngoten nggih? Pokoknya menang berarti menang itu kadang-kadang ya ada itunya apa? Ada mana yang tersembunyi implisit itu. Kadang ngomong kayak seperti itu, nggih. Jadi seperti itu. Jalurnya sama, Pak Bu, sama. Ketika panjenengan punya murid di SD, murid atau putra di SD, itu kan ada berapa jalur? Wes kata jelasnya, kalau sampai sore ngomong. Yang jelas itu 4 loh ya, sama ada zonasi, ada afirmasi, ada prestasi, ada pindah tugas. Ngoten le. Jadi biasanya kan ngeten, Pak, ya napa carane masuk SMP? Yang penting ngeten, yang saya menganggap salah dipahami oleh masyarakat, dan ini bukan hanya karangan atau apa, tapi ini juga bukti empiris. Salah satu yang upload itu kan upload pakai kakak nggih. Kakak itu harus umurnya berapa tahun? Misalnya ada di daerah luar, harus umurnya berapa tahun? Misalnya PPDB SMP dibuka tanggal 22 Mei misalnya. Putra putri panjenengan sekolah misalnya ten Mojokerto, terus mau pindah ke Wonosalam, kemudian pada bulan Januari itu ngurus kakak, 2023 ngurus kakak, sehingga domisili di ten Wonosalam. Itu nanti bisa diterima zonasi apa mboten? Mboten, wis jas panjenengan ya. Oh winter pun paling boleh 1 tahun niki pun winter ke apa ngeten. Kenapa kok mboten? Harus lebih dari 1 tahun saat PPDB itu dibuka. Lah yang terjadi kalau niki nggih, eman SMP ini miliknya wilayah Wonosalam ngoten nggih. SMP ini miliknya warga Wonosalam. Kemudian warga sekitar. Kemudian kalau ada masyarakat di sekitar ini kok tidak diterima di sini karena kesalahan teknis, kalau itu melok nangis. Cuma nangis saya dalam hati.
Karena apa sih kok sekolah didirikan di sini? Karena faktor ketidaktahuannya panjenengan sehingga untuk masuk saja tidak bisa. Padahal zonasi itu mboten cedhek tok diwasno wis ketok sekolahe. Hanya karena kesalahan tadi itu. Sehingga tidak bisa. Zonasi itu kalau ke SD ke SMP itu ada 50%-nya. Jalur yang pertama ya. Loh kalau ngenten pertanyaan, Pak, nopo sih kok niki mboten saged kados SMP buntu Pak Peterangan 3 nggih. Lah Peterangan 3. Njenengan semerep nggih? Nggih semerep. Mendel berarti semerep. Peterangan itu Jombang. Loh Pak, bedane nopo sih Pak? Ini saya tidak lanjuti Pak. Ya. Jadi apa yang panjenengan sampaikan ke saya itu saya tidak lanjuti. Pak, pungapunten nggih kula longgo mawon nggih. Jenengan saged nganu nggih. Kate ngomong ketinggal kok samane kok apa aku mau luhur. Suara saya sudah diakses saged nggih? Nggih, matur nuwun. Kula kok pundi ngomonge? Terong. Lah ibu kok terongan busane terong. Terong. Saya Pak Wahyu mengingatkan, beliau paham kalau saya itu adalah dikaruniai Allah mudah lupa, lupa. Terongan. Antara Peterongan dengan pondok kan dekat, sehingga di situ ada yang namanya surat keterangan domisili. Sekarang nggak berlaku Pak Bu, domisili nggak berlaku. Kalau dulu berlaku, sekarang tidak berlaku. Nyenang pun biasa mboten iki. Pun nggih, pun matur nuwun. Sing mendel pun ngomong dereng nanti ketara pun meneng mawon jenengan. Kalau nek gak ngerti ku meneng ngai. Cara strategi untuk memperbaiki diri adalah meneng kalau gak paham. Sehingga nek mulut mang apa maksudnya? Sehingga namanya tetap baik. Mboten niku guyon tapi guyon parikena. Ngapunten, sekolah kita ini juga dekat pondok. Dekat pondok. Bedanya apa antara sekolah kita? Persamaannya apa lah? Sekolah kita dengan pondok dengan yang di Terongan persamaannya apa? Podo-podo tonggoni. Ya. Cuma bedanya kalau di SMP 3 Peterongan itu SMP di dalam pondok. Adalah kita SMP bertetangga dengan pondok. Beda no beda? Beda. Mantap lah. Beda tipis. Nek jarake nggih malah cedhak awake dhewe ngoten lho. Nek jarake diwasno ketok. Tapi statusnya seperti itu. Sehingga untuk kita ngapunten untuk surat keterangan domisili juga tidak berlaku. Jenengan pun paham? Paham, matur nuwun. Ya nasi, ya nasi. Ngapunten, di sini ada yang putra putri panjenengan yang mau ke SMP mboten? Ada nggih? Ada 50% perkiraan kula. Sama nanti ke SMA juga seperti itu sama. Cuma anak-anak di sini itu memang hampir sepenuhnya masuk ke SMK Wonosalam. Beliau saya hadirkan itu ya, karena beliau salah satu komite di sana. Ini betul-betul apa ya, prospek jika masuk ke situ. Karena ketika saya tanyakan apa ada kerjasama dengan berbagai macam perusahaan, ada, dan ada anak yang diterima di suatu perusahaan setelah SMK. Enggak, kalau kemudian panjenengan memang berniat untuk seperti itu, menurut saya acungi jempol. Yang kedua, pun nggih zonasi clear nggih. Zonasi clear, nanti ke SMK juga sama. Nanti putra-putri masih sudah paham kok. Tanggal 8 dan tanggal 5 itu entry. Entry niku napa? Mboten semerap nggih. Mboten tapi entry itu pendataan. Mboten artinya mboten semerap nggih. Entry itu pendataan. Enter jangan masuk pendataan. Nanti sekolah yang bantu. Jadi pendataan nilai putra-putri panjenengan semester 1 sampai semester 5. Nanti sekolah yang membantu mendatakan itu. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 9 itu setelah dinyatakan
lulus, maka diadakan yang namanya verifikasi. Ngapunten, saya pesan pada panjenengan, pesan sangat. Anak-anak ketika pendataan nilai-nilai itu kemarin banyak, bukan banyak sih, ada yang salah. Kemudian sistem sudah, ngapunten panjenengan jumeneng ngapunten nggih. Ternyata banyak anak-anak itu yang salah dalam mengentri nilai. Berpengaruh apa dan? Berpengaruh, apalagi ketika sistem sudah ditutup. Dan lah, maka panjenengan tidak usah mengambil alih tugas anak terus ke sekolah jenengan entry malah gak karu-karuan. Dan seperti itu. Yang saya minta seperti itu. Yang saya minta panjenengan mengawal, mengingatkan, hati-hati kalau mengentry data. Kalau sistem sudah tertutup, itu saya tidak mengatakan tidak bisa dibuka, hampir sulit dibuka kembali. Dan itu sudah terbawa yang namanya digital. Ya, itu yang harus diperhatikan. Tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, guys, ini selesai. Kurang 10 menit lagi. Ini jam pinten sini, Pak? Oh, karena pandemi ini kalau jam ini aku masal. Tapi panjenengan ketoke kerasan kok, nggih. Ketara mriki kabeh. Tapi kalau nggih wedi sesuai masalah. Kalau nggih wedi sesuai ngene dewasa. Lah nggih dipeduli ngeten ya. Kalau nggih wedi katanya. Nggih, itu indikatore. Monggo sampai di samping nggih. Monggo jenengan sambil, kita punya urusan yang berbeda. Panjenengan menyelesaikan kotak, saya menyelesaikan materi. Urusan kita berbeda-beda tapi tujuannya sama. Monggo. Ora kok gak guyon nggih. Ora bisa nggih. Jenengan mboten kepengin roh kula niki omahe pundi ta? Mboten gak penting, Pak. Ya saya kepala sekolah kenangan dia kula mriki menyenangkan ketoke orang yang intelektual, lebih fokus pada materi daripada identitas saya kan ya. Biasa saya tampilkan nama saya ini, rumah saya ini, nggak penting niku Pak. Sementing materi ini, sementing nasib anak yang apa saya panjenengan itu, saya niku. Itu kan dia ngomong aku yang dua. Kota. Panjenengan aku lho niku mboten abang-abang lambe. Lah niki pun diberi model kota. Mantan dibuka nggih ditedhom mboten buka tok. Ndak usah monggo kota dibuka monggo tedhom mboten usah. Yang kedua jalur afirmasi yang menggunakan kartu-kartu apa jenenge Pak pemerintah itu? KIP. Ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, bukan keterangan yang dikeluarkan oleh desa. Bukan keterangan yang dikeluarkan oleh desa. Maka kalau pesen Pak, termasuk anggaran apa yang masuk ke panjenengan KIP itu ya, itu monggo dikawal Pak, monggo dikawal. Sekolah ndak berani cawe-cawe, ndak berani. Kami bermain data. Masalah itu monggo panjenengan sendiri ya. Kalau ambil panjenengan, sekolah itu membantu dalam hal data. Lah kartu-kartu yang sebangsa itu yang nanti bisa digunakan untuk jalur afirmasi yang kalau ke SD, ke SMP itu porsinya 15%. Lah ibu yang jawab, ya napa? Pun sing saya mulai dhisik. Kalau pada guru ini mulai dhisik katanya. Terus yang ketiga, pun saya afirmasikan ngoten tok informasi niku. Ya, ada disabilitas. Ya, disabilitas itu yang Allah memberikan kelebihan ya kepada di antara hambanya, di antara putra-putri kita semuanya, kelebihan dalam pandangan manusia berupa kekurangan. Ya. Dan kita disabilitas kita itu adalah lambat belajar Bu ya. Itu sekolah kita per kelas menerima 1. Ya. Jadi kalau ada 6 itu kita menerima 6. Syaratnya apa? Ada keterangan dari psikologi bla 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 ngeten. Ngapunten Pak Bu, biasane niku tiyang sepan niku rada ya napa ngeten lho. Isin teh napa ngeten lho. Nah, ngeten nggih. Isin ya napa. Jadi sekolah itu harus proaktif. Padahal nanti kalau sekolah itu tahu identitas tersebut, itu pelayanannya harus berikan pelayanan yang sesuai dengan potensi dan kapasitasnya seperti itu. Nah, itu satu-satu seperti itu.
Terus kemudian jalur yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua di SMA juga sama. Ya. Misalnya, tapi jalur ini hanya berlaku untuk misalnya dari SD ke SMP hanya berlaku untuk 1 TNI, ASN, BUMD dan BUMN. Di lain itu tidak berlaku. Ya. Misalnya bapaknya tentara pindah merene, itu berhak ikut jalur itu. Bapak PNS pindah ke Wonosalam, putrinya sekelas ini ikut jalur itu. Nah, hanya berlaku tahun ini untuk TNI, Polri, ASN, BUMN dan BUMD. Lintune mboten. Ngoten nggih. Jalur kalau misalnya itu masih ada yang namanya, kalau di SMP itu misalnya gini, saya guru di SMP 1 Wonosalam, terus punya putra yang di sini juga, itu boleh masuk untuk guru. Kalau di SMK, SMA